Itu ada, Pak. Ada. Dan sebenarnya bukan ada, tapi banyak. Dan keyakinan seperti demikian telah menyebar luas di masyarakat awam. Sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti akan apa-apa, langsung tertancap tama di otakna, metama di atena, bahwa apa yang disampaikan gurunya memang itu benar adanya, sehingga keyakinan itu mendarah daging dari turun temurunna lambi laudian apuna, mendarah daging. Dan keyakinan seperti demikian tiwara menjadi talu. Golongan yang pertama meyakini de puasa dia cukup dilaksanakan petalun di lana sambulan. Paururuanna, tanggana, kemudian pecap-pecapuanna. Mau diamalkan bandi mau dia, maka sama halnya itu menurut mereka sama halnya puasa tahu selama 1 bulan penuh, sebab narib punitama. Ya. Kemudian golongan yang kedua, ia meyakini bahwa ada puasa dia mau tapisan di lana sambulan, cukup paururuan natapakmu. Apa mesa ditia na tarima po Allah Ta'ala. Itu ada. Mengenai dia tania hal baru. Keyakinan seperti demikian timbul sejak di zaman dahulu kala. Tapi sayangnya keyakinan seperti demikian bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi sama halnya keyakinan yang kita miliki bertentangan dengan Allah. Perhatikan, Allah Ta'ala dalam Al-Quran, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Meskipun Allah Ta'ala mencukupkan bilangannya selama 1 bulan penuh. Jadi keyakinan ada 2 golongan dia itu sudah jelas keliru, ya, keliru. Bahkan sebenarnya keyakinan seperti demikian itu sesat, ya. Dan yang lebih parahnya lagi, golongan yang ketiga, dia meyakini membuat sahur, kemudian malimani membuat mandundu kopi. Perunduk kopi mande merokok. Ketika napa tulis solana usahanya lo puasa tahu apa jawabannya puasa, tapi lewe usaninna puasau mau mamarani uparundui tambai upandai melu merokok parokoi tanda hebatna. Keyakinan seperti demikian ndeta to merake mauan sesat. Sebab ia mau dia keyakinan seperti inilah yang disebut bid'ah. Mandani disandur rupa disangka bid'ah, ia mau disangka bid'ah dia, dan di setiap bid'ah tertolak. Jadi kemudian misalnya sesat, dia itu malah tersinggung. Sebab memang keyakinan yang dimiliki adalah keyakinan yang sesat. Sebab keyakinan yang dimiliki bertentangan dengan Al-Quran. Dotai tahu sekali ndama puasa dengan alasan dani diulai. Dia tiada tanggal alam di bepung Allah Ta'ala. Ya? Mawani pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yakni mereka yang tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan membayar fidyah. Diwajibkan membayar fidyah.
Tapi hati-hati tahu, jangan sampai diulewandi puasa, ndami toma puasa dengan alasan yang dita ayat dalam Al-Quran membolehkan tidak berpuasa. Yang dimaksud ayat dalam Al-Quran ini, ya orang yang benar-benar tidak mampu melaksanakan. Ya, jadi mandani tahu puasa cukup, mau wani tahu betul-betul kasih ndani lema puasa. Dah mau tahu merubai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perlu tahu hati-hati. Dan kemudian misalnya mau tak puasa dalam 1 bulan penuh, dari angka ia lawe lebih mulia dibanding dengan tomesa puasana di lalas sambulan atau totalu puasana di lalas sambulan. Jangan, sebab bisa saja terjadi tomesa puasana lalas sambulan, totalu puasana di lalas sambulan itu jauh lebih mulia dibanding dengan orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Itu bisa saja terjadi. Perhatikan, ya. Misalnya dia tahu puasa pisan langsung bulan, puasa tongan itia, dia mampu menahan lapar dan dahaganya, dan ia mampu menahan dari segala panca indera yang ada di dalam dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Tongani mesa puasana lalasan bulan, akan tetapi puasa tongani lahir dan batinna. Sedangkan di sisi lain, dia mau puasa 1 bulan penuh, noleh puasa 1 bulan penuh. Akan tetapi dia apa sangana? Dia hanya mampu menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak mampu meninggalkan dusta dan perbuatan maksiat yang lainnya. Sedangkan orang yang seperti demikian narui hadis moni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan dusta dan perbuatan yang maksiat, maka Allah tidak butuh kepada mereka dengan menahan lapar dan dahaganya. Jadi makna hadis tersebut, muandani diulama tahan dusta dan perbuatan maksiat yang lainnya, maka puasa tak dia tertolak dan terima peng Allah Ta'ala. Jadi hati-hati tahu ya, setengah nih sebenarnya setengah nih. Dah tahu saling mengecilkan, saling pandang enten. Yang dimaksud yang tidak disukai oleh Allah adalah orang-orang yang merubah ketentuan. Pak Mota puasa pisan lana sambulan petalung di lala sambulan jika memang ia mengakui atau meyakini ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi permasalahan yang saya sampaikan tadi ini adalah ia patian nak salah ketika kita merubah seperti golongan yang ketiga tersebut, merubah ketentuan. Jangankan 1 atau 3 Pak, sedangkan datang mau puasa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, mau betul-betul indahnya diulek, malah Pak, yang penting bayar fidyah. Yang tidak disukai oleh Allah, mau merubah tahu ketentuan, petalut tahu puasa, pisan perurana tanggana pecah-pecapuanna dengan keyakinan capun hari pertama talu pulau, itu yang salah. Itu yang salah. Pisan itu puasa di lana sambulan dengan keyakinan mesa di tanah terima pun Allah Ta'ala, itu juga yang salah.
Sebab ini Allah Ta'ala sempurnakanlah bilangannya. Membuat tahu sahur, Allah loman dundu tahu kopi mande, itu yang salah. Sebab mau ni Allah Ta'ala puasalah sampai pada malam hari, ya. Jadi saya rasa insyaAllah malah dipahami dia, ya. Seperti itu. Nah, jadi kita memasuki tentang tarwih, sholat tarwih.